Polda Banten diberi kado akhir tahun oleh warga Jayasari. Pra-peradilan itulah yang pantas buat Polda Banten sebagai hadiah akhir tahun. Serang, tanggal 2 Januari tahun 2024, warga Jayasari berduyun-duyun ke Pengadilan Negeri Serang untuk menyaksikan sidang pertama pra-peradilan Polda Banten. Namun warga sangat kecewa, karena pihak termohon yakni Polda Banten mangkir, alias tidak hadir di sidang pertama. Kendati jurusita dari Pengadilan Negeri Serang telah menyampaikan surat panggilan secara resmi ke Polda Banten, namun tetap saja diabaikan oleh Polda Banten. Dalam pantauan media, di ruang sidang Cakra pada saat sidang dibuka oleh Hakim Tunggal Muhammad Ikhwanuddin, SHMH dan panitra pengganti, Yenita SH. 6 orang kuasa hukum dari warga Jayasari dimintai legal standingnya oleh Hakim secara serentak. Para advokat maju ke depan menyerahkan KTA dan BAS-nya masing-masing. Setelah diperiksa legalitas standing, para advokat Hakim menyampaikan akan memanggil kembali Polda Banten agar hadir di sidang kedua tanggal 9 Januari tahun 2024, terang Hakim. Selanjutnya Hakim menutup persidangan. Selesai sidang, awak media mewawancarai para advokat terkait pra-peradilan, terdiri dari 1. Haji Rudi Hermanto, SH. 2. Ujang Kosasi SH. 3. Suganda, SHMH. 4. Anugrah Prima, SH. 5. Yusuf Saifullah, SH. Menjelaskan kepada awak media, bahwa warga Jayasari minta kepada PH agar melakukan pembelaan terhadap Pasana Jaya yang ditangkap dan ditahan oleh Jatanras Polda Banten pada tanggal 15 Desember tahun 2023. Ditangkap dini hari tanpa terlebih dahulu dipanggil utek dimintai keterangan sebagai saksi atau sebagai tersangka, tiba-tiba langsung ditangkap seperti teroris dan pada saat ditangkap polisi melarang Sanajaya komunikasi dengan kuasa hukum. Oleh karena itu kami minta agar PH melakukan pra-peradilan untuk menguji sah atau tidak penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polda Banten. Yang lebih miris adalah sampai saat ini Mulyadi Jayabaya yang jadi terlapor kenapa tidak pernah disentuh oleh Polda Banten. Yang ditangkap malah kepala desa dan RT. Terus Mulyadi Jayabaya jangankan ditangkap dimintai keterangan aja tidak pernah, terang Haji Rudi. Di tempat terpisah, King Naga meluapkan kekecewaannya terhadap aparat penegak hukum yang tidak berani memproses Mulyadi Jayabaya. Ada apa dengan Polda Banten? Kenapa tidak segera melakukan penangkapan kepada terlapor Mulyadi Jayabaya, malah pelapor yang ditangkap, pungkasnya. Sumber, DPNPPWI Nasional Ujang Kosasi SH. Dan ini Pak, Polda Banten apa yang diajukan? Baik, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir di Pengadilan Serang. Terkait persoalan masalah pra-peradilan ini, ya tentu memang sudah diatur ya oleh undang-undang ya. Jadi ini terkait masalah sah atau tidak penangkapan dan penahanan terhadap klien kami. Itu ya yang mesti dipahami oleh rekan-rekan media. Oleh karena itu, ranata peradilan lah nanti akan menentukan bahwa teman-teman penyidik melakukan penangkapan dan penahanan apakah sah menurut hukum ya. Oleh karena itu kami uji di pengadilan ya. Cuman sayang tadi rekan-rekan semua menyaksikan bahwa pihak termohon yaitu Polda Banten tidak menghadiri sidang sekalipun sudah dipanggil secara resmi. Tadi dari majelis sudah menunjukkan bukti panggilannya. Nah, oleh karena itu hakim memberikan waktu tanggal 9 Januari hari Selasa ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa hari ini pihak termohon tidak menghadiri sidang di ruang sidang Cakra ya, sehingga hakim memberikan waktu di tanggal 9 hari Selasa yang akan datang ya. Nanti hari Selasa kita akan sama-sama bersidang kembali di sini dan mudah-mudahan pihak termohon bisa kooperatif ya. Karena ini kan kita akan uji terkait kami menduga ini ada kesewenang-wenangan dari pihak penyidik karena ini kan LP-nya model B ya, yang seharusnya dipanggil dulu oleh rekan-rekan penyidik itu secara resmi panggilan 1, 2, dan 3, tidak langsung harus ditangkap dan ditahan. Nah ini yang kami sayangkan, ini kan kami menduga ada penyimpangan dari SOP teman-teman penyidik sehingga kami menguji di pengadilan melalui peranata peradilan. Demikian ya dari saya, mungkin ada Pak Haji. Pak, sampai itu kronologi perkara ini penangkapannya itu karena perkara apa? Oke, Pak Haji bisa laporan tertentu misalkan pidana atau apa? Oke,
mengenai masalah laporan itu, di sini pelapornya sendiri atas nama Pak Satam, warga Desa Jayasari, terkait pengerusakan lahan secara bersama-sama. Nah, di sini tersangka Pak Sanajaya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember 2023 ya. Nah, di sini tidak sesuai dengan SOP-nya, bahwasannya Pak Sanajaya adalah selaku pelapor yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka tanpa sesuai dengan SOP-nya. Jadi seperti itu. Hingga saat ini masih ditahan, Pak? Masih ditahan. Oh, berarti klien Bapak sebagai pelapor dalam kasus Pelapor, ini? iya, sebagai pelapor. Di sini kan ada 3 pelapor, pertama atas nama Pak Sanajaya, kedua atas